بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يقول المصنف الشيخ حسن هيتو حفظه الله تعالى آمين، قال: syurutul qiyasi. Syurutul qiyasi. Jadi pembahasan kali ini membahas tentang syarat-syarat qiyas. Qala lil qiyasi syurutun tatajalla fi syurutil far'i wal aslu fi syurutil far'i wal asli wal illati wal hukm. Jadi qiyas itu ada beberapa syaratnya, di mana syarat-syarat dalam qiyas itu bisa tampak di syarat fara', juga syarat asal, syarat illah, dan juga syarat hukum. Qala syurutul far'i. Syurutul far'i lil far'i syurutun katsiratun hatta tatahaqqaqu far'iyyatuhu. Jadi lil far'i, fara' itu punya beberapa syarat yang banyak. Hatta tatahaqqaqu far'iyyatuhu, agar kita bisa menghukumi bahwasanya itu benar-benar fara' yang bisa dikiaskan pada sesuatu yang lain atau permasalahan yang lain. Jadi ketika kita ingin menyamakan nabidh pada khamr, maka ada beberapa syarat pada nabidh sendiri agar nabidh ini benar-benar permasalahan yang bisa dikiaskan pada khamr. Qala wa yulhaqu bil asli dan juga fara' tersebut bisa dikiaskan pada asal. Qala wa min ahammiha ayyakuna munasiban lil asli fil jam'i bainahuma. Dan yang paling penting dalam syarat fara' ayyakuna munasiban, harus sesuai lil asli terhadap hukum asal, terhadap asal di mana fara' tersebut dikiaskan padanya. Fil jam'i bainahuma, ketika kita mengkiaskan far'un pada aslun, maka benar-benar ada ilat yang bisa mengumpulkan antara far'un dan aslun. Seperti halnya dalam permasalahan nabidh dan khamr. Di sana memang ada sifat, yaitu memabukkan, di mana sifat memabukkan ini itu yang mengumpulkan antara far'un yaitu nabidh dan aslun yaitu khamr. Jadi memang harus ada ilat jami' mani, ya seperti itu. Di mana ada iskar memabukkan maka haram, kalau tidak maka tidak haram. Wadzalika bi an takuna al-illatu al-jami'atu bainahuma munasibatan lil hukmi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bi an takuna al-illatu al-jami'atu bainahuma, ya, al-illah al-jami'ah, illah yang bisa mengumpulkan antara keduanya, munasibatan lil hukmi, itu sesuai dengan hukum. Contoh nih, ketika kita mengkiaskan nabidh pada khamr, kenapa kok Anda mengkiaskan nabidh pada khamr? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena illah tersebut, nabidh dan khamr itu punya potensi, yaitu memabukkan. Di mana illah pada khamr itu sendiri, kenapa diharamkan khamr? Karena memabukkan. Nabidh yaitu juga memabukkan, berpotensi seperti halnya khamr berpotensi. Maka dari itu semua kita mengkiaskan nabidh pada khamr. Apa hubungannya dengan hukum? Hubungannya dengan hukum haram. Karena kalau khamr atau kalau nabidh tetap dihalalkan, otomatis akan merusak akal seseorang. Sehingga kita oleh syariat diperintah untuk menjaga akal, hifdzul akli. Maka apa saja yang bertentangan dengan hifdzul akal tentunya harus diharamkan.
Oleh karenanya nabidh itu diharamkan. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ya, kalau misalkan tidak diharamkan tidak sesuai. Jadi harus diharamkan. Ini yang dimaksud antakuna al-illatul jami'ah bainahuma munasibah lil hukm. Jadi kalau misalkan tidak diharamkan, halal, maka otomatis kalau orang minum nabidh, minum minuman yang keras, maka akan merusak akalnya. Di mana kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akal. Falbirah, maka contohnya bir, ya, dalam contoh kita falbirah, maka bir fima qaddamnahu mathalan, sesuai dengan yang kita bahas tadi, munasibah lil khamri fil jam'i bainahuma. Bir adalah minuman, maksudnya bir di sini birah, minuman yang tidak terbuat dari perasan anggur. Jadi semua minuman keras yang tidak terbuat dari anggur itu munasibah lil khamr, sesuai dengan khamr, fil jam'i bainahuma, dalam satu sifat, yaitu sifat memabukkan atau berpotensi untuk memabukkan. Jadi semua minuman yang berpotensi memabukkan, maka itu tetap diharamkan. Disamakan dengan khamr, yang mana khamr itu diharamkannya karena memabukkan. Maka di sini ada keserasian antara sesuatu yang akan dikiaskan pada khamr dalam satu sifat, yaitu sifat memabukkan. Jama' bainahuma. Wa dzalika anna illatal iskar, dan itu semua bisa dicontohkan bahwasanya illat iskar atau memabukkan munasibah li hukm tahrim, sesuai dengan hukum haram. Fihima, dalam nabidh dan juga khamr. Kenapa iskar di sini kok bisa dikatakan sesuai dengan hukum? Khamr apa hukumnya? Haram. Kenapa sebabnya? Karena memabukkan. Lah, apa hubungannya memabukkan dengan haram? Ya karena memabukkan, orang kalau minum minuman keras yang memabukkan, otomatis akal dia tidak lagi terjaga, tidak lagi terkontrol. Sedangkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk menjaga akal, mengontrol akal. Dan itu manatut taklif. Maka semua yang menafikan itu, semua yang membahayakan itu, semua yang tidak mewujudkan itu, tentunya akan dilarang. Maka sesuai di sini antara hukum haram dan iskar.